So kita tema ini ya, tema inaugurasi, tema HUT-nya kita kan gereja yang dikasih. So saya pikir kita ini merenungkan ini ya tentang love gitu in general. Cuma ya hari ini saya lebih bahasnya secara filosofis gitu ya. Maksudnya ya ini tetap PA sih gitu. Maksudnya kita akan tetap interact dengan biblical principle of love. Tapi pembahasan secara filosofis dan juga teologis gitu. Waktu kita ngomong filosofis anyway, nggak bisa lepas daripada pemikiran para teolog juga gitu ya. Kalau di dalam prinsip Kristen saya ini di dalam Alkitab itu waktu kita bicara love itu kan bukan cuma bicara impersonal idea, which is nggak mungkin ya bicara gitu, bukan ide yang tanpa pribadi, tapi itu selalu berkait dengan pribadi Kristus. Namely bukan ide yang dipersonalisasi, bukan gitu. Ini ada perbedaannya. Despite di dalam di dalam Injil Yohanes dikatakan firman atau logos yang menjadi daging ya. Ini kita nggak bisa mengerti dalam pengertian logos waktu dia belum menjadi daging itu terus jadi semacam kayak gambaran ide yang impersonal karena itu nggak cocok dengan gambaran pribadi kedua gitu. Logos itu sejak kekal sampai kekal itu selalu sifatnya pribadi gitu kan ya. Dia sejak dari mula-mulanya gitu bersama dengan Allah dan selalu bersifat pribadi gitu. Jadi bukan karena logos menjadi daging lalu dia mulai jadi pribadi gitu ya, bukan itu. Tapi logos itu sendiri nggak berpribadi kalau di dalam pengertian Kristen gitu kan ya. Sedangkan kalau kita berpikir secara filosofis atau dalam pemikiran dunia ada kebahayaan waktu membicarakan cinta itu bukan dalam pengertian personal, tapi di dalam pengertian rather abstrak dan sifatnya itu ide gitu. Nah itu nggak menolong gitu. Nggak menolong karena kalau kita lihat di dalam pribadi Tritunggal itu pribadi kedua itu adalah cinta, bukan cuma pribadi kedua. Di dalam Yohanes, di dalam teologi Yohanes malah dikatakan Allah itu kasih gitu. Berarti substansi Allah itu kan kasih ya. Dan Allah itu selalu di dalam tiga pribadi. Sehingga waktu kita membicarakan cinta di dalam hal ini ya, nggak mungkin tidak secara teologi Kristen itu nggak mungkin tidak pasti harus berkait dengan Trinitas dan juga pembahasannya itu harus kristologis di dalam hal ini. Gitu. Tapi sebelum kita kait ke sana lagi gitu, kita ini ya masuk ke pembahasan klasik mungkin yang mengangkat ini ya pembedaan ini tuh teolog namanya Andreas Nygren. Nygran ya. Nygren itu ini ya terkenal dengan pembedaan yang tajam antara eros dan agape. Klasik sih buku ini ya. Eros dan agape gitu. Waktu kita bicara eros kita nggak cuma bicara tentang pengertian ini ya seksual maksudnya gitu. Tapi lebih broad daripada itu gitu. Jadi eros itu digambarkan sebagai cinta yang menginginkan gitu, cinta yang ada hasrat ya, love of desire, atau cinta yang berusaha untuk mendapatkan, acquisitive love, dan karena itu disebut sebagai cinta yang sifatnya itu rather berpusat kepada diri sendiri gitu. Sekali lagi ya, ini cinta yang dimengerti dalam konsep yang mengingini ya, desire atau hasrat gitu. Cinta yang berhasrat, cinta yang mengingini, termasuk juga cinta yang mendapatkan ya. Cinta yang mendapatkan. Dan karena itu dianggap sebagai satu gambaran cinta yang sifatnya itu ya berpusat kepada diri atau egosentris di dalam hal ini ya. Pemikir yang lain seperti Sobel, dia juga menggambarkan eros ini sebagai satu bentuk yang selfish, yang egocentris, selfish, ya sama sih sebetulnya istilah ini ya, selfish. Yaitu di dalam pengertian apa? Karena cinta yang seperti ini merupakan satu respons terhadap kebaikan-kebaikan atau certain kelebihan yang ada pada yang dicintai gitu.
Jadi eros itu mencintai, ya, yang dicintai itu punya kelebihan-kelebihan, ya, punya jasa-jasa dan sebagainya. Di dalam hal ini, ya, terutama adalah kebaikan dan keindahan gitu. Sehingga ya makanya disebut selfish gitu. Contoh sederhana ya, orang cinta karena itu perempuan itu cantik gitu misalnya kan ya. Itu eros gitu dalam hal ini gitu. Atau karena pemuda itu kaya, ganteng, tampan, pinter dan sebagainya, itu eros kayak gitu. Atau as simple as kita mencintai pemandangan yang beautiful, ya, kolam yang tenang, gunung yang indah dan sebagainya. Nah itu eros namanya gitu. Jadi saudara nangkep ya, ini nggak cuma bicara seksual gitu maksudnya. Nggak ada orang punya sexual desire sama pemandangan gunung, itu orang sakit namanya. Cuma di sini istilah eros itu dimengerti sebagai sesuatu yang mau mendapatkan, ya, daripada yang dicintai itu. Sehingga ya beberapa pemikir itu menggambarkan ini apa, eros itu enggak, memang tidak ya, harus go beyond seksual gitu. Karena kalau kita bicara cuma di dalam pengertian seksual itu jadi agak sempit, meskipun seksual termasuk di dalamnya di dalam hal ini ya. Jadi cinta yang sifatnya erosik ya, erosik itu adalah karena dia itu berespons terhadap kelebihan atau merits, jasa-jasa daripada sesuatu yang dicintai atau seseorang yang dicintai. Dengan demikian, nah istilah yang dipakai ya, ini dependent, bergantung kepada reasons. Bergantung kepada reason. Istilah reason bahasa Inggris itu kan rather double meaning ya. Bisa di dalam pengertian reason ratio, tapi juga bisa di dalam pengertian alasan-alasan gitu. Reasons in the sense of alasan-alasan. Jadi dia itu highly dependent, bergantung pada alasan-alasan ya. Bergantung pada alasan-alasan, dependent on reason. Nah ini menarik, so, kalau kita benturin sama ini ya, sama apa, teologi Kristen gitu. Misalnya kalau kita lompat sedikit, Tuhan mengasihi kita gitu ya. Itu kan memang bukan karena, kalau di dalam teologi, thank you Pak. Oh ya, thank you. Kalau di dalam teologi reform itu kan according to his good pleasure, benevolence ya, benevolence-nya Tuhan. Karena kesukaannya Tuhan gitu, bukan karena reason yang ada pada manusia. Jadi memang ada kemiripan gitu. Ya kita juga nggak bisa mengatakan bahwa waktu Tuhan mencintai itu unreasonable gitu ya, atau something yang irasional gitu. Bukan itu maksudnya. Tuhan sih pasti punya alasannya, tapi alasan itu perhaps tersembunyi dari kita gitu. Maksudnya kita nggak bisa tembus di dalam hal ini ya. Kenapa Tuhan memilih saya? Kenapa Tuhan memilih kita? Itu bukan sesuatu yang kita bisa bicarakan secara reasonable gitu dalam hal ini. Dan mungkin juga nggak ada gunanya kalau kita berusaha untuk mendapatkan jawaban yang reasonable ya. Karena ya ini memang nggak dependent on reasons dalam hal ini. Gitu. Kalau kita melihat di dalam ini ya Pak, filosofinya Plato, Socrates ya, itu platonik, Socrates, saudara tahu ya, mereka ini apa, platonik itu kan penekanannya pada dunia roh gitu, terus kemudian merendahkan dunia yang kelihatan gitu kan, itu kan tipikal platonik dalam pengertian itu. Kritiknya itu sexual desire ya, itu untuk Socrates itu division itu nggak cukup gitu, karena sexual desire itu berespons terhadap keindahan atau kecantikan fisikal gitu. Jadi sudah perhatiin ya, bagi Socrates, ini Plato lah ya, Socrates saya tulis apa-apa, Plato, sexual desire itu division nggak cukup karena hanya berespons terhadap keindahan atau kecantikan fisikal gitu. Sementara harusnya itu yang harus dikembangkan di dalam hal ini adalah respons terhadap keindahan daripada jiwa manusia. Saudara perhatiin ya. Jadi persoalan eros di dalam Plato, di dalam Socrates itu adalah kesulitannya, keberatannya adalah orang itu attracted kepada physical beauty, orang itu tertarik kepada keindahan fisik dan bukan keindahan roh atau bukan keindahan jiwa. Kalau tertarik dengan keindahan jiwa, ya menurut
menurut Socrates, menurut Plato, itu sudah oke gitu. Itu sudah go beyond eros namanya gitu. Jadi saudara perhatiin ya, definisi eros yang sempit itu ya, yang dikaitkan dengan sexual desire, physical beauty dan sebagainya, itu rather dari Plato dan Socrates gitu. Tapi kalau dari pikiran teologi Kristen, ini tetap nggak cukup gitu. Karena saudara bisa jatuh cinta sama lukisan gitu ya, and then itu still eros, dan itu ya still selfish sebetulnya gitu. Nah, Pak, saya poin ini ya. Bukan berarti karena saudara ada sexual desire sama lukisan, nggak ada gitu. Cuma karena kita menginginkan dia berespons terhadap beauty yang ada di sana gitu ya. Itu masih termasuk kategori eros kalau untuk pikiran Kristen gitu. Tapi untuk pikiran Plato dan Socrates ini sudah oke gitu. Apalagi lebih oke lagi kalau eros ini keluar daripada eros, bukan cuma attracted karena physical beauty, tapi karena beauty daripada jiwa, dan pada akhirnya merupakan respons terhadap the beauty itself, terhadap keindahan, ide keindahan itu sendiri gitu. Masih bisa ngikutin nggak sih? Ini hari ini memang kita ini ya Pak, ya pembahasannya filosofis gitu. Jadi the lowest menurut Socrates, menurut Plato itu adalah tertarik ya berespons terhadap keindahan fisik atau kecantikan fisik, itu the lowest gitu. Yang lebih tinggi itu adalah berespons terhadap keindahan atau kecantikan jiwa ya. Sudah imaterial kan ya. Tapi yang lebih tinggi lagi yaitu berespons terhadap keindahan, ide keindahan itu sendiri. The universal idea of beauty maksudnya gitu. Bukan keindahan-keindahan partikular lagi, tapi keindahan yang sifatnya itu universal gitu. Jadi sekali lagi ya, ini yang paling bawah itu eros, itu adalah respons terhadap apa? Ya, keindahan atau kecantikan, fisik ya, atau material gitulah. Nah, yang lebih tinggi yaitu respons terhadap apa? Keindahan yang sifatnya itu tidak kelihatan, keindahan jiwa atau keindahan roh. Misalnya ya, kalau orang tertarik sama orang lain itu bukan karena appearance, bukan karena mukanya, tapi karena karakternya. Misalnya gitu ya. Nah, itu sudah di sini gitu berarti. Bukan karena di sini, tapi karena di sini. Menurut Socrates dan Plato. Tapi yang lebih the real philosopher itu menurut itu adalah tertarik atau berespons terhadap keindahan itu sendiri. Tertarik terhadap keindahan itu sendiri. Terhadap ide keindahan ya. Keindahan jiwa roh ini kan banyak ya. Maksudnya karakternya si A, karakternya si B, karakternya si C dan sebagainya. Lalu mesti bisa dilakukan abstraksi ke atas itu ketemu satu ide keindahan yang universal namanya gitu. Nah, keindahan yang universal ini ya. Nah, ini yang paling tinggi kalau menurut Socrates dan Plato gitu. Tapi dari teologi Kristen ini sebenarnya masih tetap eros gitu. Karena apa ini? Karena ini berespons terhadap satu kualitas yang ada pada yang dikasihi gitu. Saya masih berespons terhadap keindahan. Jadi keindahan itu muncul dulu terus kemudian saya mengasihi gitu kan. Saya berespons terhadap memang kualitas indah atau cantik yang ada di sana gitu. Kalau dari perspektif Kristen, tapi dari perspektif Socrates dan Plato itu sudah the highest gitu. Nah, kontrasnya, atau saya mau tanya dulu ya, mau nanggepin dulu ya. Yang ketiga adalah contohnya meditasi tentang ide keindahan. Gitu. Meditasi tentang ide keindahan. Misalnya ya, kita kalau ngelihat bangunan itu indah gitu. Itu kan sesuatu yang masih partikular gitu kan. Kita mesti tarik apa yang bikin bangunan itu indah gitu. Proporsinya gitu maksudnya. Atau apanya gitu. Atau karena bangunan ini menyerupai sesuatu yang lain gitu. Itu kita memikirkan the idea of beauty, criteria of beauty itu apa. Sudah lepas daripada benda-benda partikular, tapi kita masuk kepada ide keindahan yang universal gitu. Enggak, saya bukan arsitek cuma contoh. Ini poinnya bukan arsitek maksudnya, bukan di arsitek maksudnya, tapi di ide keindahan gitu maksudnya. Kalau saudara melihat ini ya Pak, lukisan-lukisan ini ya Pak,
lukisan-lukisan yang cenderung dipengaruhi sama, atau ini patung-patung Greek ya, itu kan ideal beauty gitu. Biasanya lehernya agak sedikit panjang gitu ya, dan itu apa, masih nggak ada ini, sudah bisa ini sendiri, search sendiri apa itu, Greek statue atau apa gitu, sculpture atau apa yang gambaran perempuan dan sebagainya, sudah bisa ketemu gambaran ini apa, the ideal apa beauty gitu, yang ya itu abstraksi daripada keindahan, dan di dalam real life itu nggak ada orang kayak gitu, tapi itu dianggap sebagai the ideal beauty yang sesuai dengan ukuran proporsi dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu dianggap yang paling tinggi di dalam hal ini oleh Socrates dan Plato. Saya di retreat bahas ini ya, saya komunitas yang ideal itu apa gitu. Kalau kita mencintai yang ideal itu bisa jadi idolatry. Saudara masih ingat kan ya? Ya ini sama lah gitu maksudnya. Kalau kita masuk ke sana, it can be idolatry sebetulnya gitu. Tapi menurut Plato dan Socrates itu yang paling tinggi. Menurut perspektif Alkitab itu mungkin adalah idolatry gitu. Maksudnya idealismenya kita sendiri gitu. Ini nggak cuma ngomong tentang ini ya, misalnya ngomong tentang gereja gitu ya. Waktu kita tentang gereja yang ideal, sampai kita masuk ke dalam perenungan kriteria keindahan daripada komunitas gereja itu yang seperti apa gitu. Terus kita insist masuk ke sana dan sebagainya. Nah itu bisa menjadi semacam idolatry kalau dari perspektif Kristen. Tapi dari perspektif Plato dan Socrates kita mesti menuju ke sana. Dua-dua, kata ideal itu kan dari kata idea gitu. Idea dan ideal itu kan sama gitu. Ideal kan kata sifatnya. The idea of beauty atau ideal of beauty ya mirip sekali di dalam hal ini. Jadi gini ya, di dalam pikiran Plato dan Socrates itu memang gini saya. Setelah orang masuk, misalnya contoh ya, cinta kepada perempuan cantik ya, cantik yang cantik itu banyak gitu ya. Saya mesti masuk kepada kecantikan itu sendiri gitu. Itu berarti sudah keluar daripada particular person gitu. Yang ironis adalah yang paling tinggi itu supposedly impersonal kalau di dalam pengertiannya Plato dan Socrates itu. Kalau saya masih jatuh cinta sama satu orang, saya ambil contoh sederhana ilustrasi ya. Jatuh cinta sama perempuan karena bentuk badannya gitu misalnya. Ya the lowest kind lah. Kalau menurut Socrates, lu yang paling rendah gitu maksudnya. Yang sedikit lebih tinggi, saya tertarik karena karakternya gitu. Misalnya dia generous, saya suka sama dia generous. Nah itu berarti yang tingkat kedua gitu ya. Karena kita mencintai jiwanya dia, keindahan jiwanya dia. Tapi itu bukan yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah saya bisa mencintai ide generosity itu sendiri. Gitu. Ini sudah lepas daripada person dia yang generous ya. Apa yang beautiful, misalnya dalam hal ini generosity gitu misalnya kan ya. Apa ini namanya? Kindness, kebaikan, kemurahan dan sebagainya. Saya mencintai itu. Sudah nggak bicara person lagi. Saya masuk ke dalam dunia ide di situ. Gitu. Itu yang paling tinggi. Kalau menurut Socrates dan Plato. Gitu. Di dalam filosofi Kristen ya, di dalam filosofi Kristen itu kita nggak bisa mencintai tanpa person itu nggak mungkin gitu. Saudara mencintai gereja itu berarti mencintai orang-orang di dalam gereja. Gitu. Tapi kalau kita mencintai the idea of a good church ya, saudara masuk ke Platonic idea sebetulnya gitu. Saudara mencintai gereja itu harusnya gini ya, yang gini harusnya gini. Itu dunia ide gitu. Yesus itu mati bukan untuk ideal, bukan. Yesus itu mati untuk manusia. Yesus mati untuk orang-orang berdosa, gitu kan ya? Yesus bukan mati untuk menciptakan ideal, bukan. Dia bukan mati untuk idealisme, bukan. Maksudnya ini, salib apa yang ideal dalam hal ini. Dia juga bukan mati untuk menciptakan keadaan ideal, tapi dia mati untuk manusia-manusia, berarti dia mati untuk pribadi. Dia sendiri pribadi. Kontrasnya itu adalah ini ya, agape dalam hal ini, agape. Yaitu adalah semacam cinta atau kasih yang tidak berespons terhadap nilai dari objek yang dikasih itu. Itu namanya agape gitu. Jadi kalau eros itu saya berespons terhadap nilai, misalnya keindahan, kecantikan apa gitu ya, yang ada pada objek yang dikasih, itu saya eros berarti gitu. Tapi kalau saya bukan berespon terhadap apa ini nilai daripada objek yang dikasih, baru kita bisa bicara tentang agape di dalam hal ini. Agape ini kan ini ya, maksudnya kita terima memang ini dari tradisi Kristen kan di dalam hal ini.
Ini adalah cinta kasihnya Tuhan terhadap manusia-manusia, terhadap kita semua, ya. Termasuk juga cinta kasihnya kita kepada Tuhan secara ini ya, secara balik gitu ya. Ini saya, Tuhan mencintai kita ya, bukan karena kita berharga kan ya, bukan gitu, bukan karena kita layak, bukan karena kita sebagai objek yang dikasih itu punya certain value, nggak ada value sih actually gitu. Kita kan ugly ya, tapi Tuhan mencintai kita ugly, Tuhan mencintai kita, berarti Tuhan tuh nggak berespons terhadap kecantikan yang ada pada kita gitu. Tuhan nggak berespons terhadap keindahan yang ada pada kita. Ini kan diselebrate di dalam teologi Kristen kan ya. Kita diselamatkan bukan karena kita saleh, bukan karena kita kudus, bukan karena kita mencintai Tuhan, ya, bukan karena kita suka berdoa, berpuasa dan sebagainya. Nothing ya dalam hal ini. Berarti kita nggak punya kualifikasi ini kan, keindahan itu ya. Tapi Tuhan mencintai kita. Itu namanya agape kan ya. Dari Tuhan mencintai kita itu agape. Tapi sudah perhatiin ya. Ini juga dimengerti ke atas itu agape. Gini ya, ini agak sulit ya. Karena kalau kita melihat Tuhan ke atas ya, Tuhan pasti sumber segala keindahan kan ya. Begitu kita melihat Tuhan sebagai sumber segala keindahan, lalu kita tertarik kepada Dia karena keindahannya ada pada objek yang dikasih, yaitu Tuhan itu sendiri. Langsung jadi eros, betul kan? Ya kan, Tuhan itu kan indah pada dirinya gitu. Ini kan berarti ada beauty di sini. Lalu saya mencintai Dia karena Dia beautiful gitu ya. Berarti ini eros dong gitu. Padahal di dalam kekristenan kita bilang ini agape, baliknya ini agape. Maksudnya apa sih? Maksudnya waktu kita mencintai kembali Tuhan itu ya, meskipun kita susah untuk exclude, kita susah untuk membuang, untuk exclude apa sih? Menyingkirkan ya, bahwa di dalam Tuhan itu nggak boleh ada keindahan, kan nggak mungkin saya kayak gitu ya. Tuhan kan always indah, kita nggak bisa geser bagian itu kan ya, sisi itu nggak mungkin dibuang gitu, nggak mungkin. Tetapi maksudnya adalah ini adalah sebagai satu respons terhadap agape yang dari Tuhan itu turun ke sini, terus kemudian saya balik kepada Tuhan lagi gitu. Gini saya pakai teologi Crucisnya Luther ya gini. Salib itu nggak ada beauty di sana gitu. Di dalam kitab nabi-nabi ya dikatakan Mesias itu mukanya itu nggak indah gitu. Sehingga kita menginginkannya. Saudara nanggu kan? Berarti the idea of eros itu di-exclude di dalam bagian itu gitu. Kalau orang masih bisa mencintai Yesus yang telanjang, yang diludahi, yang hina di sana, nah itu berarti kita bebas dari eros gitu dalam hal ini. Di dalam hal ini dalam kurung erosnya dunia gitulah ya, keindahan versi dunia. Tapi tetap bukan tanpa keindahan sih, nggak mungkin tanpa keindahan. Tapi ini keindahan ilahi, maksudnya divine beauty. Ya. Jadi kita mencintai Tuhan itu ya bukan karena keuntungan-keuntungan, istilah sederhana, bukan karena keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan dari Tuhan. Itu bukan agape, itu balik ke eros gitu. Kalau saya pakai vocabulary kontemporer ya, orang cuma ikut Tuhan karena dia diberkati, karena ikut Tuhan tadi ada pemeliharaan khusus dan sebagainya. Gambaran-gambaran kayak gini, itu eros bukan agape gitu. Gambaran kayak begini orang nggak akan mati untuk Tuhan. Orang bukan mengikut Tuhan karena dia mau mati untuk Tuhan. Tapi dia mau mendapatkan keuntungan apa dari Tuhan. Itu berarti by definition ini eros gitu. Worldly eros lah di dalam hal ini ya. Dan saudara melihat di dalam kekristenan itu banyak sekali. Waktu bicara tentang cinta tentang Tuhan, itu sebetulnya hanya eros gitu. Erosic, selfish, dan egocentrik ya. Persis seperti di dalam gambaran eros. Tapi kalau kita bicara agape, berarti kita pertama Tuhan mencintai kita itu bukan karena ada value-nya. Kita bukan karena ada harga di dalam diri kita, maka Tuhan mencintai kita. Ini cinta yang berkorban gitu. Kalau kita mencintai Tuhan, ini juga adalah refleksi daripada agape-nya Tuhan sendiri yang kembali kepada dirinya. Bukan karena kita eros terhadap dia, bukan gitu. Karena ya Mesias itu buruk rupa gitu. Gak ada yang menarik di atas kayu salib sehingga kita itu menginginkan dia gitu. Jadi ini kan boleh kita katakan ya, tanda kutip ya, juga gak bergantung kepada value yang ada pada objek yang dikasih kan. Lebih lagi saya kalau kita mengaitkan ini dengan orang lain gitu. Ini mungkin lebih jelas dalam hal ini ya. Agape di dalam pengertian seperti Tuhan mengasihi kita, bukan karena kita ada value, bukan karena kita ada harga, maka kita mencintai orang lain juga bukan karena dia ada value, bukan karena dia ada harga. Nah ini lebih gampang kali kayak gini ya. Tapi kalau kita bilang kita mencintai Tuhan bukan karena dia ada harganya, agak susah kan memang kan ya. Tapi sekali lagi ya, teologi salib itu harus menolong kita di dalam hal ini. Gitu. Karena nggak bicara beauty di situ gitu. Jadi cinta kepada Tuhan itu agape, lalu kemudian ekstensinya juga cinta satu dengan yang lain, cinta kepada sesama itu juga agape.
Di dalam pengertian ini ya, cinta kasih Tuhan kepada kita, agape itu sifatnya, ini pinjam istilahnya Nygren ya, spontan dan unmotivated. Unmotivated itu agak susah ya terjemahannya ya. Spontan dan unmotivated, apa ya, susah banget ya terjemahannya ya. Ya tanpa motif. Unmotivated bukan di dalam pengertian kayak males rasa-rasan, bukan itu ya maksudnya, bukan. Unmotivated itu maksudnya nggak ada motivasi gitu loh. Nggak ada hidden motivasi. Nangkep nggak saya? Unmotivated di dalam pengertian itu maksudnya. Bukan dalam pengertian kayak sudah nggak ada desire gitu ya, sudah lemes-lemesan, depresi, bukan itu maksudnya. Tapi spontan dan unmotivated. Nah ini deh, spontan itu maksudnya apa saya? Spontan. Gini saya, tadi kita bilang ya bahwa natur Allah itu adalah kasih ya. Kasih itu adalah naturnya Allah, itu adalah sifatnya Allah, itu adalah substansinya Allah ya. Maka kasih yang keluar itu sifatnya spontan, bukan sesuatu yang merupakan apa ya, ini hasil atau pergumulan atau apa, karena memang naturnya itu begitu gitu. Misalnya saya bilang ya, natur daripada terang itu adalah apa? Misalnya apa saya? Natur daripada terang itu adalah apa? Misalnya saudara bilang apa? Substansi daripada terang itu apa gitu? Apa? Misalnya apa? Iya, misalnya gitu ya. Bisa setuju nggak? Natur daripada terang itu adalah menyingkirkan kegelapan gitu kan ya. Ini sesuatu yang terjadi secara spontan gitu maksudnya. Bukan sesuatu yang digumulkan untuk bisa terjadi. Nah, Pak saya, kalau ini gelap ya, matiin semua gitu. Terus kita nyalain, langsung otomatis ya, spontaneously, gelap itu kan tersingkir ya gitu maksudnya. Ini nggak ada pergumulan daripada terang mesti mencingkirkan gelap, terus gelapnya kayak nggak rela pergi, terus terjadilah pertempuran antara, kan nggak ada itu kayak gitu. Yang ada adalah natur daripada terang itu selalu mengusir kegelapan gitu ya. Kegelapan itu nggak pernah bisa mengalahkan terang, terang yang selalu menang terhadap kegelapan. Ini naturnya terang gitu maksudnya. Nah kita bilang Allah itu adalah kasih ya. Adalah natur Allah bahwa dia itu kasih gitu. Ini bukan sesuatu yang Allah berpikir lalu mesti bertindak sesuatu. Nangkep gak saya ini ya? Saudara tahu istilah spontan itu tahu kan ya? Spontan, saudara ngerti istilah spontan kan ya? Saudara datang ke gereja, saudara kagum dengan apa itu kemuliaan Allah. Itu sesuatu yang spontan kan harusnya kan ya? Bukan sesuatu yang saudara gumulkan gitu. Saya dalam 5 menit ini mesti terharu saya. Di dalam 5 menit ini paling telat, saya harus tersentuh. Kan ya nggak bisa tuh kayak gini. Itu bukan spontan namanya gitu. Itu sesuatu yang kita usahakan atau the result, the effect of something gitu misalnya ya. Tapi bukan, ini sesuatu yang sifatnya itu spontan. Agape itu spontan gitu. Orang kalau misalnya ya, dia naturnya itu adalah penuh belas kasihan ya. Lalu lihat orang jatuh, ya dia langsung tergerak. Itu spontan namanya gitu. Nah, ya. Karena dia naturnya itu compassionate, begitu lihat orang gagal dia spontan langsung. Bukan sesuatu yang dia mesti bergumul. Saya perlu tolong dia atau enggak ya? Apakah perlu berbelas kasihan di dalam hal ini? Justification belas kasihan saya apa? Enggak ada itu. Tapi sesuatu yang mengalir keluar dengan spontan karena itu natur gitu namanya. Itu sesuatu yang disebut natur. Nah, naturnya Allah itu cinta. Maka agape ini ya, sifatnya itu spontan gitu ya. Dan unmotivated di dalam pengertian yaitu tadi nggak ada motivasi gitu, nggak ada hidden agenda, nggak ada apa ya, nggak ada tujuan apa gitu maksudnya. Ini sesuatu yang natural memang keluar gitu. Poin yang lain yang penting waktu kita bicara tentang agape ya. Tadi kalau kita bilang eros itu berespons terhadap value ya. Value yang ada pada objek, terhadap harga daripada objek itu. Misal ya, ini misal. Misalnya ini porselen Blue Delft gitu dan mahal sekali gitu misalnya ya. Blue Delft misalnya ya, bukan sih ini. Nggak ada merek di bawahnya. Misalnya ini Blue Delft gitu ya. Terus saya suka sekali karena ini benar-benar ada value di dalamnya ya. Terus saya simpen dan sebagainya. Nah itu berarti kan saya berespons terhadap value yang ada di sini gitu kan ya. Tapi ya agape itu bukan berespons terhadap value yang sudah ada di sini.
Tapi agape itu menciptakan value. Dia creating nilai. Nah, kalau saudara merenungkan ini ya, Tuhan itu mencintai kita bukan karena kita bernilai kan ya. Tapi karena Tuhan mencintai kita, Tuhan membuat kita jadi makhluk yang bernilai. Sekali lagi ya, Tuhan bukan mencintai kita karena kita ini bernilai. Karena kita berbakat lah, karena kita ada potensi. Karena Tuhan lihat kita bakal percaya kepada Yesus. Ini Arminianism gitu ya. Bukan itu. Tapi kita ini nggak ada kualifikasi, yang nggak berharga. Tapi Tuhan tuh mencintai kita, Kristus mati untuk kita. Nah, Kristus yang mati untuk kita, dia memberikan nilai kepada kita yang nggak ada nilainya gitu. Nah, ini Tuhan terhadap kita ya. Lalu kalau kita mengerti konsep ini ya, agape, ya kita harusnya sama gitu. Kita terhadap orang lain, itu kita mencintai mereka nggak ada nilainya. Kita yang kasih nilai gitu dengan pertolongan dan anugerah kekuatan Tuhan ya. Bukan karena saya sendiri, bukan maksudnya. Tapi ini sesuatu yang saya terima dari Tuhan terus mengalir keluar gitu maksudnya. Sola gratia ya maksudnya ya. Kita memberikan nilai kepada orang yang nggak bernilai dalam hal ini. Ini barusan itu ya, Pak. Saya pikir nggak confidential, boleh sharing. Patong ini ya, Pak. Mengingatkan kita gitu, guru-guru di dosen-dosen di STT gitu. Dia bilang gitu. Kalau kita cuma terima murid-murid yang memang dari beginning itu sudah bagus ya, karakternya baik, terus kemudian pinter, rajin dan sebagainya ya, kalau keluar summa cum laude gitu misalnya, kita seneng ya punya murid kayak gitu kan ya. Ya orang kayak gitu ya, ini saya ceritanya nggak persis sama lah ya, saya kembangin sedikit nggak apa-apa ya, tapi intinya sama gitu. Orang kayak gitu misalnya ya, nggak masuk ke STT kita, masuk ke STT lain, mungkin jadi juga, betul nggak saya? Einstein itu ya, mau sekolah di universitas manapun kayaknya ya Einstein gitu maksudnya. Kalau universitas itu terlalu jelek ya dia keluar lah cari universitas yang lain gitu. Einstein itu tertolong bukan karena universitas di mana dia kuliah, universitas menolong dia, bukan. Tapi universitas itu yang tertolong karena Einstein kayaknya, bukan karena Einstein yang ditolong sama universitas. Sudah ngerti maksudnya ya? Jadi kalau kita cuma terima murid-murid STT yang memang sudah baik, saleh, rajin berdoa, dan sebagainya sungguh-sungguh dan pinter dan integratif whatever gitu. Setelah dia keluar, kita nggak ada bangganya apa itu maksudnya. Ya memang dia sudah gitu dari awal gitu. Tapi terima murid-murid yang pas-pasan, terus kemudian di dalam pendidikan yang dipercayakan Tuhan di dalam tangan kita, terus akhirnya dia bisa jadi. Nah itu gitu. Nah Pak saya, ini bukan mau mencuri kemuliaan tuh diri sendiri, bukan itu poinnya ya. Tapi ya pendidikan tuh itu gitu. Yang disebut pendidikan itu kan itu. Yesus itu memanggil Petrus ya, si penakut itu. Dan dijadiin kepala gereja. Si Petrus yang takut gitu ya, ngomong gede dan sebagainya. Lalu jadi seseorang yang betul-betul bernilai, yang gak ada nilainya sama sekali. Yesus itu menjadikan Yohanes yang suka ngamuk-ngamuk, gak karuan gitu ya, ada persoalan dengan anger management. Lalu terus kemudian dijadikan rasul yang paling banyak bicara tentang kasih gitu. Itu something gitu dalam hal ini. Tapi kalau Yesus pilih Yohanes memang dari awalnya dia sudah lemah lembut, compassionate and very loving. Saudara nangkep gak ya? Karena ya memang dia dari awal sudah kayak gitu kali ini. Kita sebagai gereja ya, kalau nggak siap dengan orang-orang yang bermasalah ya, kita bukan gereja loh sebetulnya. Kita bukan gereja gitu. Kita cuma tahu orang-orang yang bukan troublemaker yang baik-baik. Setiap kali datang selalu kontributif sifatnya gitu ya. Maksudnya in a good sense maksud saya. Yang setiap kali dia datang selalu bawa berkat dan sebagainya. Itu bukan gereja, sudah bukan gitu. Coba saudara bayangkan saya hospital ya. Yang masuk semua orang yang sehat, semua bodybuilder dan sebagainya. Mau apa orang itu ke hospital? Itu bikin hospital nggak ada nilainya dong. Maksudnya panggilannya hospital jadi nggak jelas dong untuk apa gitu. Terus bangga lagi, orang ini pernah keluar dari hospital sendiri. Memang dia masuknya sehat. Nggak pernah sakit. Apa nih yang jadi berita di sini gitu. Nggak ada yang menarik sama sekali gitu. Tapi hospital itu justru hospital yang bagus, yang baik, justru karena ada orang sakit, terus itu bisa ditangani, dan dia keluar sembuh gitu kan ya. Itu namanya good hospital atau good doctor itu maksudnya hal ini kan. Saudara nangkeplah poin ini ya, ini kan poin sangat sederhana gitu. Demikian juga gereja, sebagai gereja, itu kita mesti mempersiapkan diri. Kalau kita bicara cinta ya, kita berurusan dengan, ya ini, orang-orang yang nggak ada value, jangan lupa loh, kita sendiri juga nggak ada value. Tuhan yang memberikan value, makanya kita jadi bisa ada value gitu. Bukan karena kita valuable, bukan. Tapi karena Tuhan menciptakan value di dalam kehidupan saudara dan saya.
Nah, kita juga melakukan yang sama di dalam hal ini, creating value. Nah, ini berarti terus kemudian menginisiasi persekutuan dengan Allah sendiri. Karena itu ya, dibanding atau dikontraskan dengan eros, agape itu seringkali dikatakan dia itu bukan dependent on reason gitu, tidak bergantung kepada alasan-alasan atau rasio-rasio gitu ya. Tidak bergantung kepada itu, tapi secara rationally itu kita bisa bilang itu unfathomable. Gak bisa dimengerti itu, incomprehensible. Ini istilah yang baik ya, gak pakai istilah irasional loh saya, bukan. Gak pakai istilah irasional, kalau pakai istilah irasional ntar salah mengerti lagi. Gitu. Irasional dalam pengertian love is blind. Ya maksudnya apa itu? Cinta itu buta, bukan itu maksudnya. Tapi gak bisa dimengerti sepenuhnya gitu. Kenapa Tuhan memilih saya? Itu benar-benar gak bisa dimengerti loh. Saudara nggak bisa cari alasannya gitu. Kalau orang Arminian bilang, ya karena Tuhan tahu saya bakal percaya kepada dia. Karena Tuhan tahu saya akan setia sampai mati gitu ya. Karena Tuhan tahu saya suatu saat akan jadi martir misalnya gitu ya. Bukan, itu bukan reform teologi saya, bukan. Reform teologi itu dengan rendah hati bilang incomprehensibility ini, ya, memang nggak bisa dimengerti gitu. Kenapa Tuhan mesti memilih saya gitu? Kenapa memilih saudara? Gak bisa dimengerti. Ini sesuatu yang rationally incomprehensible. Ya, itu baru kita bicara tentang agape. Ya. Tapi Tuhan bukan gak ada bijaksananya ya. Tuhan bukan gak ada pertimbangan loh. Saudara mesti membedakan antara rationally incomprehensible dengan totally random. Apa ini namanya ya? Sewenang-wenang atau apa ini namanya? Arbitrer. Tahu nggak sudah istilah-istilah ini ya? Sembarangan lempar dadu gitu maksudnya, pokoknya kena angka 6 ya sudah 6, saya mencintai nomor 6 gitu misalnya. Bukan itu, Tuhan nggak kayak gitu. Itu apa? By chance ya, kebetulan banget kayak gitu. Itu bukan Tuhan gitu. Dia ada pertimbangan, tapi pertimbangan itu kita nggak bisa tembus sampai ke sana gitu. Yang kita ada di sini kekaguman ya. Lalu kita menjadi orang-orang yang bersyukur, kita tersentuh dan sebagainya. Nah, itu adalah natur daripada agape gitu. Gini saya, kalau cinta kita ini cinta kasih kita itu terlalu bisa dimengerti oleh orang lain. Gitu. Itu kita belum masuk ke sana berarti. Gitu. Kalau orang masih bisa membaca kenapa kita mengasihi orang lain. Ya. Misalnya ya, ini orang ini cinta karena sebentar lagi ini ada perlunya. Gitu. Pasti sebentar lagi dia perlu saya. Gitu. Dan betul, itu berarti comprehensible namanya. Gitu. Berarti ada reason gitu kan ya. Mencintai karena ada reason. Gitu. Itu berarti bukan agape. Gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam agape ya ini, harusnya orang lain itu nggak bisa mengerti. Gitu. Seperti Tuhan mengasihi kita, juga kita nggak bisa mengerti kenapa Tuhan mengasihi kita. Ini saya ngambil apa itu outline-nya dari ini, saya kalau sudah mau baca dari ini ya, ensiklopedia filosofi Stanford, plato.stanford.edu ya. Cuma saya campur-campur sama ini perspektif Kristen. Gitu. Nah, konsep tentang cinta ya, salah satu yang sangat dekat dengan konsep Kristen yaitu cinta sebagai union ya, cinta sebagai kesatuan, love as union, persatuan atau persekutuan ya. Nah di sini yang ditekankan itu adalah kata kuncinya itu we, kami gitu. Jadi pandangan atau teori union, love as union ini mengajarkan bahwa cinta atau kasih itu terdiri atas formasi, ya, pembentukan atau desire, kerinduan untuk membentuk semacam union, ya, semacam kesatuan yang disebut dengan kata kami itu, disebut dengan kami atau kita, ya. Salah satu wakil yang mengembangkan konsep ini seperti Roger Scruton. Scruton itu by the way salah satu ini ya, filsuf Kristen yang konservatif gitu, dia pemikir yang konservatif. Scruton orang Anglikan gitu. Kalau sudah ada ketertarikan dia termasuk salah satu ini ya, filsuf Kristen yang menjalankan cultural mandate dengan sangat baik ya, Roger Scruton. Nah, Scruton ini waktu dia tulis tentang romantic love misalnya ya, tentang cinta romantik, dia bilang bahwa kasih itu eksis, ada, saya kutip ya, just so soon as reciprocity
becomes community. That is just so soon as all distinction between my interest and your interest is overcome. Jadi cinta itu eksis, dia itu ada waktu segera ya, as soon as segera, yaitu waktu waktu timbal balik, reciprocity itu kan ini ya, gerakan timbal balik gitu maksudnya, bukan satu arah tapi yang berbalasan gitu. Itu menjadi komunitas gitu, yaitu apa maksudnya? Yaitu sesegera waktu segala perbedaan ya, perbedaan antara interest saya, kepentingan saya dengan kepentinganmu itu bisa di overcome gitu, bisa dikalahkan gitu. Selama kita masih bicara tentang my interest atau your interest, itu kita belum bicara tentang love as union gitu. Gini saya bicara tentang my interest, your interest, versinya bisa banyak loh. Saya bisa menjadikan my interest itu di atas, terus kemudian saya sedot saudara semua gitu ya. My interest should become your interest gitu. Nangkep nggak? Saudara, saya kepingin apa gitu misalnya ya. Lalu terus kemudian saudara mesti ngikut semua yang saya mau gitu. Itu namanya my interest menyedot saudara punya interest gitu. Atau saya kalau ego strength-nya lemah, saya kesedot, saya ngikutin interestnya saudara gitu. Misalnya kan ya, ini namanya pendeta yang dikendalikan oleh jemaatnya gitu misalnya ya. Tapi kalau menurut Scruton, love as union itu maksudnya adalah waktu my interest, your interest itu bisa dikalahkan gitu maksudnya. Nggak lagi bicara my interest, nggak lagi bicara your interest. Distingsi itu jadi dipersatukan dalam hal ini. Sehingga waktu saya bertindak ya, itu concern-nya itu bukan karena for my sake alone ya, demi saya sendiri atau demi kamu gitu ya, tapi demi kita gitu. Nah, kebiasaan konsep ini ya. Saya bisa demi saya, saudara yang berkorban untuk saya, bisa demi saudara, saya yang berkorban untuk saudara, gitu kan ya. Tapi di dalam konsep love as union ini bukan for my sake atau for your sake, tapi for our sake, demi kita gitu. Nah, ini konsepnya berarti konsepnya itu ini ya, Pak. Konsep love as union. Lalu Scruton juga melanjutkan, dia mengatakan bahwa cinta atau kasih itu membutuhkan atau memerlukan actual union, kesatuan yang actual ya, bukan cuma sekedar potensial, tapi actual yang betul-betul terjadi gitu ya. Act itu kan tindakan yang nyata di dalam hal ini ya. Sehingga ya di dalam hal ini menjadi nyata bahwa mereka ini ya, kalau misalnya dua orang berdua ini, mereka bisa mengerti cinta itu bukan sebagai attitude, bukan sebagai apa ini namanya ya? Attitude bahasa Indonesia apa ya saya? Sikap ya, apa ya? Sebagai perilaku atau sikap gitu ya, yang kita putuskan untuk kita ambil terhadap orang lain bukan, tetapi sebagai relasi. Jadi kata kuncinya ya, bukan persoalan attitude. Ini menarik ya konsep ini ya. Tapi di sini yang dipentingkan adalah relationship, relasi. Distingsi atau perbedaan antara kepentinganmu dan kepentinganku itu ya menjadi lenyap hanya waktu kita secara bersama itu punya shared cares, punya shared concerns, punya concern yang dibagi di antara kita. Bukan karena saya mendominasi atau kamu yang mendominasi ya, siapa yang ngalah bukan itu. Tapi karena kita punya shared concerns. Kalau kita hanya sekedar memiliki certain attitude ya, sekedar sikap saja gitu terhadap yang lain, terhadap orang lain, terhadap kamu, itu di dalam pandangan ini tuh nggak cukup untuk cinta gitu. Cinta itu urusannya bukan saya punya certain attitude terhadap seseorang gitu, tapi terutama bagaimana saya itu berelasi dalam hal ini. Sudah bisa nangkep ya poin ini ya. Bukan cuma sekedar urusan attitude, tapi terutama urusannya adalah dengan relasi ya. Sehingga dipentingkan di sini adalah kata kita itu tadi gitu.
kalau di dalam Tritunggal ya, love as union itu perfect mengertinya gitu. Nah, yang kita perlu refleksi yang lebih lanjut itu adalah cinta kasih yang dari Tritunggal itu ya, waktu turun kepada manusia gitu. Memang betul juga sih, kalau saudara membaca di dalam Yohanes misalnya kan ya, itu kan juga tentang relasi. Mengundang orang itu masuk ke dalam relasi trinitatis gitu kan, relasi Tritunggal. Jadi orang itu bisa berpartisipasi di dalam divine life ya. Tapi kalau saudara ini ya, berusaha untuk mengeksklud semua urusan tentang attitude ya agak susah ya di dalam hal ini ya. Maksudnya saya pikir bukan sesuatu yang either or, yang kita harus memilih gitu antara attitude dan relasi. Tapi cukup dengan mengatakan bahwa waktu kita hanya membicarakan tentang attitude, tapi nggak bicara tentang union, nggak bicara relasi, itu somehow memang ada yang missing gitu. Tapi kalau sudah bilang tentang relasi dalam Tritunggal, itu jelas. Maksudnya kita mau bilang shared concern, itu perfect di dalam Tritunggal. Maksudnya kehendak mencipta gitu misalnya, itu di-shared by the Father, the Son, and the Holy Spirit itu. Maksudnya penjelasan ini sebetulnya, penjelasannya ada dasarnya di dalam konsep Tritunggal ya. Concern untuk menebus manusia yang berdosa, itu one single concern shared by the Father, the Son, and the Holy Spirit itu. Shared by ketiga pribadi dalam hal ini. Nah, kalau kita mencoba untuk mengerti ini di dalam konsep gereja ya, sama, harusnya kita itu punya concern yang sama, yaitu datanglah kerajaanmu gitu misalnya kan ya. Itu one shared concern harusnya untuk gereja gitu. Memuliakan Kristus itu misalnya ya. Nah, itu harusnya jadi concern tunggal yang kita semuanya share kepada satu concern itu gitu. Nah, itu berarti kita bicara tentang union gini. Tapi kalau begitu saudara, misalnya saya mementingkan perasaan saya ya. Saudara juga mementingkan perasaan saudara gitu. Lalu kita mesti memperhatikan saya attitude mesti hati-hati supaya jangan menyinggung perasaan saudara, gitu kan ya. Lalu terus kemudian saudara juga mesti hati-hati karena perasaan saya ini lumayan sensitif. Jadi supaya hati-hati supaya jangan menyinggung saya. Ini nggak bicara love as union kayak gini. Makanya di situ dibilang tadi itu bukan cuma sekedar urusan attitude itu. Kalau urusan attitude kita bisa seperti kayak saling menjaga diri satu dengan yang lain, ya, tapi nggak bicara relasi. Relasi itu bicara seperti Tritunggal ya. Concernnya itu cuma satu, visinya itu satu gitu. Ini bukan saya punya visi, you punya visi, terus kita ketemu tengahnya di mana. Saya ada menyangkal dirinya, lu juga ada menyangkal dirinya. Nggak bicara begini loh. Itu waktu Yesus turun ke dalam dunia. Ya memang yang turun itu pribadi kedua, bukan 1 dan 3, betul gitu. Tapi tindakan menebus manusia itu adalah shared concern. Sekali lagi ya, ketiganya gitu. Nggak bisa dibilang Yesus yang lebih rela daripada dua pribadi yang lain untuk menebus manusia. Nggak bisa dibilang kayak begitu. Ini adalah shared concern dari ketiga pribadi gitu, menebus manusia. Yang turun itu adalah pribadi kedua, betul gitu. Itu tindakan personal ya, tindakan turun, inkarnasi itu tindakan personal. Tapi bahwa kasih kepada manusia ya, itu sesuatu yang natural, bukan personal. Itu substansial di dalam dirinya Allah gitu. Dan karena kita bicara substansial, natural, maka cuma ada satu gitu, bukan 3. Sekali lagi ya, penekanannya dalam hal ini ya, love as union itu bukan cuma sekedar attitude, tapi terutama bicara tentang relasi. Saya ambil ilustrasi sederhana ya. Kita bisa menolong orang miskin gitu ya. Kita bisa berattitude apalah, kasih dia uang lah atau apa gitu ya. Terus setelah kita kasih kita pergi gitu. Gak ada relasi kan sebetulnya kan. Tapi saya sangat punya attitude kan, betul kan? Saya bisa generous attitude-nya gitu. Saya datang, saya kasih, terus setelah itu saya pergi lagi gitu. Orang miskinnya tinggal di bawah jembatan. Waktu saya besuk dia, saya tinggal di hotel bintang 7. Bisa kan? Saya bisa kasih kok tetap gitu maksudnya. Ini uang saya benar-benar generous gitu. Dan tanpa pamrih, sincere gitu. Itu bicara attitude gitu. Saya ada attitude compassionate gitu kan ya, kira-kira ya. Menolong orang miskin, tapi saya ada relasi. Gak ada relasi gitu. Maka saudara perhatikan ya, Kristus itu turun ke dalam dunia. Dia bukan mengasihi secara attitude, dia itu turun. Turun itu maksudnya dia masuk ke dalam relasi. Masuk ke dalam relasi dengan orang-orang brengsek seperti saudara dan saya. Yang akhirnya membunuh dia di atas kayu salib. Itu bicara relasi. Dia masuk berrelasi dengan kita sampai dia putus relasinya dengan Bapa di atas kayu salib. Itu bicara relasi. Itu bukan bicara attitude saja. Kalau bicara attitude ya misalnya ya, saya nggak boleh terusin, tersalah lagi ya secara doktrin itu. Tapi misalnya memberikan hujan, memberikan matahari gitu ya.
Ya, saya nggak boleh bilang Allah itu di dalam hal ini cuma attitude doang, nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Karena kenyataannya memang dia menebus manusia. Tapi seandainya ya, seandainya Allah itu Allah yang deis dari sana, dia memang menciptakan manusia, dia menciptakan, dia pencipta dan dia Allah yang baik. Tapi setelah dia menciptakan, dia tinggal gitu ya, sudah dikasih hukum-hukum yang manusia itu nggak bisa berantakan, itu hukum gravitasi dan sebagainya. Tapi dalam keadaan seperti ini, itu that will be model Allah yang punya attitude baik, tapi nggak masuk ke dalam relasi. Gitu. Sudah nangkep ya? Kita juga bisa kayak gini, sudah di dalam gereja, punya attitude yang baik, attitude tersenyum gitu. Attitude memberikan kursi gitu misalnya. Oh, ini silakan duduk di sini, saya yang berdiri. Itu kan attitude kan ya. Attitude gitu. Tapi whether saya mau masuk ke dalam relasi itu pertanyaan yang lain. Nah, love as union ini challenge konsep love yang hanya dimengerti sebagai attitude belaka gitu. Iya, bukan cinta kasih Kristen gitu. Iya, maksudnya di dalam pengertian ke sana gitu. Mungkin saya nggak pakai istilah itu persis ya, tapi kira-kira ya nggak cukup lah memang kalau cuma attitude gitu. Gini loh, pertanyaan kan balik lagi ya, Tuhan itu berelasi dengan kita nggak? Kalau kita merasa berpikir Tuhan itu berelasi dengan kita, itu kan harusnya kita berelasi juga ya. Creating value tadi. Kalau Tuhan itu creating value, saya harusnya kan creating value juga ke sana gitu. Orang lain mungkin juga creating value, maksudnya gini loh, creating value seperti kayak yang saya di atas aja di dalam posisi Tuhan. Orang lain juga creating value terhadap saya juga banyak kelemahan kan gitu kan. Cinta kasihnya orang lain itu creating value juga terhadap saya. Lalu saya juga mesti creating value terhadap orang lain gitu. Nah itu baru bicara tentang relasi gitu. Tapi kalau kita cuma muter di dalam urusan attitude, ya itu belum bicara cinta kasih Kristen. Tapi mungkin persoalannya attitude aja belum lulus gitu ya, itu persoalannya gitu. Attitude aja belum. Ya itulah, makanya kita ini orang-orang berdosa yang benar-benar dikasih Tuhan itu benar dan amin gitu. Memang benar sih kita. Gini Bu, kita pikirnya jangan hitam putih gitu ya. Kasih, benci, kasih. Ada cinta, nggak ada cinta gitu maksudnya ya. Petrus itu ada cinta terhadap Tuhan, tapi belum teruji gitu. Saya punya anak ini bukan belajar totally malas atau totally rajin kan nggak bisa kayak gitu ya. Dia ada bagiannya dia masih malas yang dia perlu bertumbuh dan sebagainya. Ini bukan bicara bajingan atau orang suci kan nggak bisa hitam putih kayak gitu nggak bisa loh di dalam kehidupan itu nggak bisa gitu. Maksudnya kalau kita mau mengkotakan Petrus ini dia itu sebetulnya ada cinta atau nggak ada cinta. Itu berpikir hitam putih kayak gitu tuh nggak cukup gitu dalam kehidupan nggak bisa. Dan di dalam filsafat yin yang aja itu yang hitam ada putihnya, yang putih ada hitamnya. Itu Chinese filosofi aja sudah ngerti itu. Kita kalau orang Kristen masih pikirnya masih hitam putih, kita sudah kalah jauh sama orang yin yang percaya yin yang. Dan Alkitab lebih tinggi daripada yin yang. Sudah ngerti nggak saya ngomong apa ya? Jangan berpikir hitam putih terus itu maksudnya. Itu sangat nggak cukup untuk lihat realita gitu. Saya lihat ini orang ini bajingan atau orang kudus gitu. Misalnya si Gary ini misalnya. Dua-duanya nggak bener lah kayaknya ya. Dibilang bajingan ya salah juga. Dibilang ini orang kudus. Sungkan nggak kamu kalau saya sebut kamu orang kudus yang sudah sempurna gitu maksudnya angelic heavenly beings kayaknya belum juga gitu loh. Jadi dia masuk kategori apa? Masuk kategori orang pakai baju merah dan pegang mic dan masih ada kelemahan tapi ada kelebihan dan sebagainya. Tuhan mencintai dia kan gitu kan ngomongnya gitu. Petrus itu dicintai Tuhan gitu dan Tuhan merestorasi dia. Dia ada relasi dengan Tuhan tapi Tuhan mau memperdalam relasi itu. Ada konsep yang lain, love as robust concern, saudara baca sendiri lah ya, itu saya kurang tertarik karena itu bukan konsep Kristen anyway. Saya bacain ini aja ya, secara ini ya. Kalau X itu mencintai Y, maka X itu menginginkan certain benefit, to benefit, sehingga dia bisa bersama dengan Y, ya konsep seperti ini. Karena dia believe, karena dia percaya bahwa Y itu punya certain karakteristik tertentu di dalam virtue, di dalam kebajikan dan sebagainya yang dia berpikir itu layak ya, it's worthwhile, itu apa ya worthwhile, bukan layak ya, apa namanya? Itu boleh lah ya, boleh untuk benefit mengambil keuntungan dan berada bersama dengan Y. Ini namanya konsep robust concern dengan konsep seperti ini ya.
konsep cinta yang seperti ini, satisfaction atau kepuasan, ya, itu dianggap sebagai tujuan yang terakhir gitu, bukan sebagai sarana. Jadi ini highly impersonal ya kayak gini. Urusannya itu sebetulnya tentang my concern, tentang kepentingan saya gitu. Waktu saya mencintai sesuatu atau seseorang karena saya lihat ada satisfaction yang saya bisa peroleh daripada itu. Ya, needless to say ini gambarannya kayak gini jauh sekali dengan konsep Kristen ya. Karena bahkan bisa menjadikan orang yang dicintai itu sebagai sarana gitu. Untuk mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi melalui sarana orang itu tadi. Gitu. Orang oportunistik lah sederhananya gitu ya. Orang oportunistik kan simple kan. Itu ada teori seperti ini juga interesting. Teori kayak gini tentu saja banyak benar ya. Karena dunia kita itu dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita ini hidup di dalam fallen world. Maka banyak teori kayak begini ada benar ya. Banyak orang itu mengerti konsep cinta itu seperti itu. Apa ya benar orang itu totally unmotivated. Kayaknya nggak realistik itu. Too ideal to be true gitu misalnya ya. Atau bahkan waktu orang berpikir tentang Tuhan, orang juga bisa pikir, apa betul Tuhan itu mencintai kita itu spontaneously and unmotivated? Orang bisa secara negatif berpikir seperti itu juga. Balik ini ya ke konsep yang sangat dekat dengan agape tadi ya. Bukan robust concern, tapi teori selain love as union, love as bestowal of value. Cinta sebagai yang memberikan harga atau memberikan nilai. Nah di dalam konsep ini saya itu ini ya seharusnya membedakan love dan like, suka dan cinta atau suka dan kasih. Saya kutip ya, ini pemikiran seseorang. Love is an attitude with no clear objective. Sementara liking atau suka itu inherently teleological. Ada tujuannya. Love itu nggak punya objektif di dalam teori ini ya. Di dalam konsep bestowal of value, cinta yang memberikan nilai itu nggak ada objektif gitu, nggak ada apa, nggak ada goal gitu, nggak ada tujuan. Sementara like ya, like itu sifatnya selalu teleologi. Teleologis itu maksudnya ada goalnya gitu, ada telosnya, ada tujuannya. Saya mencintai kamu, kenapa ya? Karena kamu itu pintar, saya agak pas-pasan di dalam fisika. Dan kalau saya pacaran sama kamu, mungkin kamu bisa tolong saya waktu saya ujian fisika gitu ya kira-kira ya. Itu namanya like gitu. Like karena saya punya tujuan kan ya. Tapi kalau cinta di dalam teori ini adalah satu attitude yang orang itu nggak punya clear objective. Tapi istilah clear objective, no clear objective di sini, di dalam perspektif Kristen saudara jangan mengerti di dalam konsep seperti kayak purely random and arbitrary dan asal gitu tadi ya, bukan gitu. Makanya ini ya, waktu pakai istilah ini boleh pakai tanda kutip lah ya. No clear objective itu tanda kutip dalam hal ini. No clear objective bukan di dalam pengertian memang saya oportunistik dan apa itu punya tujuan yang akhirnya menjadikan kamu itu sarana gitu. Di dalam hal itu no clear objective betul gitu. Tapi bukan nggak ada objektif sama sekali dari perspektif Kristen kan kita mencintai orang untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan gitu misalnya kan ya. Di dalam hal ini kan ada tujuan juga gitu. Dan tujuannya itu so pure dalam hal ini. Memang bukan untuk saya, tapi untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam hal ini. Jadi nggak mungkin tanpa clear objektif sama sekali ya, itu bukan konsep Kristen gitu. Tapi kalau dari perspektif dunia kita bisa mengatakan no clear objektif. Maksudnya nggak ada clear selfish objektif gitu maksudnya. Di dalam hal ini juga orang mengatakan ya, di dalam hal ini nggak ada standards of correctness for bestowing such value. Nggak ada standar apa ya, correct itu bukan apa ya, ini bukan standard of truth ya, agak beda ya. Nggak ngomong standard of truth, standard of correctness. Tahu istilah correct kan ya? Bener nggak bener, correct incorrect gitu ya. Nggak ada standard of correctness. Maksudnya nggak ada correct justification kenapa saya mencintai dia gitu. Nah, coba soal konsep ini ya. Tuhan mencintai kita itu kayaknya ada yang salah gitu Pak, kira-kira. Nanggep ya. Tuhan mencintai kita kayaknya ada yang salah gitu loh. Kalau Tuhan misalnya mencintai malaikat yang tidak jatuh, nah itu korek lah kayaknya gitu ya. Tapi Tuhan mencintai saya, apa nggak salah gitu. Nah itu di dalam hal ini ya, no standards of correctness gitu di dalam hal ini.
Waktu Tuhan memberikan nilai di dalam kehidupan kita, itu nggak ada standar korek kayak gitu. Itu bukan bicara tentang sesuatu yang korek di dalam hal ini ya. Tapi karena cinta kasihnya, makanya bicara tentang cinta di dalam hal ini. Nah ini ya, yang membedakan kalau menurut ini ya, para filosofer, mereka bilang ini yang membedakan cinta atau kasih itu daripada personal attitude seperti kayak misalnya ini ya, gratitude misalnya ya. Ucapan syukur ya, generosity, even condescension ya. Gini, saya ambil, kita nggak ada waktu ya saya. Ini misalnya gratitude ya. Saudara bersyukur tuh ada standard of correctness, betul nggak? Maksudnya gini loh, ini orang ngasih saya kado, it's just correct, saya bilang thank you sama dia, betul kan ya? Saya tiba-tiba di sini ya, thank you lah bu ya gitu ya. Terus ibunya, karena apa pak? Ya, saya by nature thankful orangnya gitu. Spontaneously and unmotivated. Ini kan gak jalan kayak gini kan saya. Aneh gitu, orang bilang thank you out of nowhere karena dia itu nature-nya itu thankful gitu misalnya ya. Terus dia tiba-tiba bicara thank you kepada orang. Ini kan gak bisa, mesti ada standard of correctness gitu. Jadi dia menolong saudara gitu misalnya ya. Lalu saudara bilang thank you. Nah itu kan correct kan namanya kan ya. Saudara bilang thank you sama orang yang gak, kan ada yang salah di sini gitu kan ya. Nah di dalam perbandingan ini ya, cinta itu gak ada standard of correctness gitu. Nangkep ya? Waktu seseorang mencintai yang lain, itu nggak ada standard of correctness. Waktu orang berterima kasih kepada yang lain, itu ada standard of correctness. Saya ambil contoh satu lagi, generosity, itu juga gitu saya. Saudara generous kepada yang seperti apa? Saudara generous kepada yang apa? Generous itu maksudnya, apa itu ya? Memberi gitu loh maksudnya. Saudara memberikan sedekah ya. Kepada orang yang apa? Kepada orang yang kekurangan kan, betul kan ya? Saudara nggak generous kepada ada orang punya jualan dasi gitu ya. Terus saudara kasih dia dasi, itu kan agak gimana gitu ya kayaknya ya. Incorrect gitu maksudnya. Kalau kita generous sama orang kayak begitu, kita jadi incorrect. Berarti generosity pun itu ada standard of correctness. Nangkep nggak? Kita nggak bisa generous kepada orang yang nggak membutuhkan itu. Saya bukan bilang orang kaya kita nggak perlu generous, bukan itu ya. Orang kaya bisa kesepian kan. Lalu kita bisa generous di dalam menemani dia, tetap mungkin gitu kan ya. Tapi orang yang misalnya kaya di dalam keuangan, terus kita mau generous di dalam uang, saudara kasih 100 rupiah gitu misalnya. Itu kan incorrect maksudnya. Nggak ada standard of correctness di situ. Maksudnya harusnya ada standard of correctness, tapi saudara nggak pakai itu. Maka gratitude, generosity, condescension ya, merendahkan diri. Orang itu merendahkan diri kepada yang di bawah. Ya, berarti ada standard of correctness kan ya. Saya nggak bisa bilang saya condescension kepada presiden. Itu ngawur, istilah itu ngawur gitu. Saya condescension kepada yang di bawah, itu namanya saya condescension gitu. Nah, kan ya. Jadi condescension, generosity, gratitude, itu semua ada standard of correctness. Tapi cinta itu nggak ada. Gitu. Kita nggak bicara standard of correctness di dalam cinta gitu. Makanya sudah di dalam ini ya, kalau sudah membaca di dalam Alkitab, kita juga diminta untuk mengasihi semua orang kan, betul kan ya? Saya tambah satu prinsip ya, hormat itu ada standard of correctness. Ada orang yang hidupnya suci, kita pasti lebih menghormati dia sama penipu, betul kan? Saudara bisa nggak menghormati penipu sama orang yang jujur sama? Nggak bisa kan? Incorrect gitu maksudnya. Ada orang yang pelit ya, sama orang yang generous. Saudara lebih menghormati mana? Yang generous loh, it's just correct, lebih menghormati orang yang generous, saya agak menghina orang yang pelit. Correct kan? Betul kan ya? Tapi ya, waktu kita bicara tentang cinta, itu nggak ada standard of correctness kayak begini. Saya lebih mencintai yang ini, it's just correct gitu misalnya. Saya nggak terlalu mencintai ini, it's just correct, saya nggak terlalu, itu nggak ada gitu. Kita nggak bicara standard of correctness di dalam cinta. Ya, jadi cinta itu sifatnya itu universal ya. Love confers importance no matter what the object is worth. Jadi cinta itu memberikan kepentingan, significance, ya, kepentingan, importance, no matter what the object is worth. Apapun alasannya gitu, atau nggak ada alasan ya. Whether objeknya itu worth atau nggak worth, layak nggak layak, tapi cinta itu memberikan value gitu dalam hal ini. Ya. Seperti Tuhan memberikannya kepada kita. Atau di dalam pengertian ini ya. Di dalam pengertian ini, karena kita mencintai, ya, mencintai seseorang, kita menjadikan dia itu sebagai
Nah ini yang bisa sedikit ada tegangan dengan prinsip Kristen ya. Kalau di dalam filosofi itu dibicarakan an end in himself, dia menjadi tujuan di dalam dirinya sendiri. Maksudnya saya mencintai seseorang ya, dia menjadi tujuan di dalam dirinya sendiri. Saya nggak punya tujuan yang lebih tinggi daripada itu, ya dia sendiri itu adalah tujuannya gitu. Saya mencintai dia betul-betul ya dia, akhirnya itu dia gitu ya. Ya sekali lagi ya, dari prinsip Kristen kan kita nggak menjadikan orang itu sebagai tujuan terakhir ya. Kalau menjadikan orang sebagai tujuan terakhir itu ntar kita bisa kacau gitu. Tujuan terakhirnya kita kan kemuliaan Tuhan kan, diri Tuhan. Waktu kita mencintai orang lain, kita menjadikan kemuliaan Tuhan itu sebagai tujuan terakhir, bukan orang yang kita cintai menjadi tujuan terakhir. Tapi tujuan terakhir di dalam pengertian ini, kalau dibaca di dalam perspektif dunia, maksudnya nggak ada higher motif ya, either memperalat dia, atau saya mau cari kepuasan lah atau apa, tapi benar-benar demi dia dalam hal ini. Nah di dalam kaitan ini, maka kita menjadi orang-orang yang lebih caring, lebih perhatian ya terhadap kebutuhannya dan kepentingannya, the needs and interest daripada dia yang kita kasih itu. Kita bukan mau benefit, mengambil keuntungan dari dia. Tapi kita itu bisa delight, bersukacita terhadap dia punya pencapaian, dia punya kesenangan, kesukaan dan sebagainya. Kalau cinta itu kan spontan. Kaitannya spontan sama nggak progres apa ya logiknya? Kenapa spontan dianggap nggak progres? Bukan nggak melihat objeknya, nggak melihat attitude dia dulu. Pokoknya spontan mengasihi, cinta, tidak berkembang melihat dia baik. Nanti jadi tambah cinta seperti itu. Saya nggak ngerti logiknya. Maksudnya kaitannya apa spontan dengan nggak bertumbuh ya? Maksudnya saya nggak lihat logiknya gitu. Sesuatu yang spontan kan bukan berarti harus statis ya gitu. Tadi kan ibu ngomong gitu kan? Ya. Karena spontan terus nggak berkembang gitu maksudnya. Kenapa spontan dianggap nggak berkembang ya maksudnya? Logiknya di mana gitu? Sesuatu yang spontan bukan berarti saya nggak bisa go deeper kan sebenarnya. Saya bisa spontan at the same time saya juga bertumbuh. Bisa dong. Ini saya ambil contoh lah ini. Saya main misalnya ya, enggak pinter-pinter banget sih. Tapi misalnya saya main gini ya, ini lumayan spontan gitu ya. Misalnya, ini saya main di mini chord lumayan spontan lah kayak gini gitu ya. Ini bukan berarti saya besok nggak bisa main lebih bagus daripada ini kan sebetulnya. Nah nggak poinnya. Kaitannya spontan sama nggak bertumbuh nggak ada sebenarnya. Saya itu spontan di dalam pengertian saya nggak gini loh mainnya. Ini apa ya? Kalau di mini setelah A terus apa ya? Kayak C ya, terus apa? Oh C gitu. Saya itu kayak dis ya, oh dis setelah itu. Ini nggak spontan namanya gitu. Saya kayaknya banyak pergumulan gitu main chord ini kayaknya banyak pergumulan. Kalau ini spontan. Jadi spontannya masih ada salahnya seperti sudah bisa dengar. Jadi besok bisa lebih better spontannya nggak ada salahnya gitu. Pasti spontan dalam hal ini. Ya, poinnya adalah spontan itu nggak ada kaitannya dengan nggak bertumbuh. Maksudnya spontan itu bukan berarti saya nggak bisa bertumbuh lagi. Bisa dong, tetap gitu. Tapi spontan di dalam pengertian bahwa ini loh, saya nggak perlu berpikir, saya nggak perlu bergumul, saya nggak perlu menimbang-nimbang apakah saya perlu mengasihi atau tidak. Itu bukan spontan namanya. Tadi loh, terang itu nggak perlu bergumul untuk berperang dengan kegelapan, nggak perlu. Nature daripada terang, dia langsung bersinar dan kegelapan langsung dikalahkan oleh terang. Itu spontan namanya gitu. Nggak bicara terangnya nggak bisa lebih terang kan? Kalau saya pakai terang lebih terang, masih bisa. Nggak ada hubungannya, spontan sama nggak bertumbuh itu nggak ada hubungannya. Kita ngomongin filosofi ya, kita mesti jawab secara filosofi dong berarti maksudnya ini. Saya masih bingung ini. Ya justru saya bingung sama pertanyaan ibu, karena nggak ada logiknya gitu. Tapi kalau ibu sendiri bingung gimana? Ibu yang mesti jelasin ke saya gitu. Buat saya nggak ada hubungannya, spontan dengan nggak bertumbuh gitu. Coba bingungnya di mana? Kan banyak nasihat orang tua nanti juga bisa mencintai semakin lama bisa jatuh cinta gitu atau mencintailah
awalnya mungkin awalnya tidak bisa terima, tapi lama-lama bisa mencintai. Itu namanya ini bicara habitus, bicara tentang habit gitu, bicara tentang sesuatu yang kita pertama ada self denial dan sebagainya itu lama-lama menjadi karakter kita gitu kan ya. Terus let's say menjadi natur boleh juga lah kalau mau digambar ke sana gitu. Boleh juga, pertamanya nggak spontan, lama-lama jadi spontan. Iya, saya alami dulu sangat banyak penyangkalan dirinya. Bukannya unconditional love ya, tapi conditional love betul-betul. Oke, good. Tapi lama-lama begitu lamanya menikah yang saya rasakan. Bagus dong, berarti kan masuk ke dalam spontanitas kan kayak gitu. Jadi progres, jadi baru sekarang mengerti spontan. Dulu nggak ngerti. Iya betul. Benar. Maksudnya? Berarti bagus dong, masuk ke spontan itu ini lebih dalam dong berarti gitu. Baru sekarang sadarnya. Oh ya itu pun juga bagus daripada belum sadar. Sekarang pertanyaannya sadarnya spontan nggak? Balik ke sana lagi. Ya tapi benar di dalam pengertian kita itu dari awal seperti kayak banyak pergumulan ya. Ya untuk mencintai itu pergumulan. Iya betul, banyak pergumulan. Tapi makin lama waktu kita bertumbuh, mulai jadi ke arah spontan dan unmotivated gitu. Jadi lebih natural gitu maksudnya ya. Istilah natural itu bagus loh, natural. Karena istilah spontan itu dari sesuatu yang keluar dari natur gitu. Allah itu naturnya cinta, maka itu something yang natural bahwa Allah itu mencintai gitu. Something yang substantial dan natural. Tapi kita belum punya natur itu, natur cinta. Kita itu sinful nature, natur yang berdosa. Kita lebih cenderung selektif, benci, like and dislike. Ya. Tapi waktu kita bergumul dengan cinta kasih Allah yang semakin mencintai kita semakin mengerti itu, kita lebih bisa spontaneously loving gitu. Spontaneously loving. Meskipun orang itu nyebelin gitu. Mestinya kita bertumbuh ke arah sana maksud saya gitu. Itu dah yang saya maksud progres. Iya betul, benar. Ya. Progresnya justru menuju kepada more spontaneity maksudnya. Semakin progres, semakin spontan gitu. Ya. Ya, oke, good. Jelas sih sekarang. Mengenai kasih yang berkaitan dengan relasi itu Pak ya. Iya. Kalau begitu konsep dari KKR regional itu kan tidak ada relasi. Gini, ini kritikal ya perhatian kayak gini. Gini saya, di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang kita nggak bisa masuk relasi terlalu dalam terus terang saja gitu ya. Sebenarnya bukan cuma KKR regional, saya beli bakso sama si bapak itu gitu ya misalnya ya. Itu saya nggak bisa masuk kepada relasi, saya nggak bisa bolak-balik bakso itu terus itu. Saya juga mau cobain bakso yang lain gitu kan ya. Masa bakso harus setia sampai mati, sampai maut memisahkan kan nggak ada janji covenantal anyway gitu. Saya boleh beli bakso yang lain. Di dalam pengalaman hidup saya dikelilingi oleh begitu banyak merek bakso gitu ya. Di dalam hal ini relasi saya pasti sangat terbatas dengan bapak bakso itu gitu kan ya. Gak apa-apa gitu. Cuma yang menjadi persoalan adalah kalau seluruh kehidupan kita isinya adalah yang kayak gini gitu. Nah, kalau penginjilan saudara isinya yang kayak gitu semua gitu. Gak pernah ada relasi sama sekali atau minim relasi, then it's a problem. Kalau di dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan sesama, itu sama equally seperti saya dengan kasir Indomaret itu misalnya ya. Dengan si kasir di supermarket itu misalnya. Semua hubungan saya dengan semua orang itu just as good as hubungan saya dengan kasir itu. Saya di dalam masalah gitu. Saya benar-benar di dalam masalah. Tapi nggak bisa dihindari bahwa saya berhubungan dengan orang itu ada yang cuma sebatas relasi yang tipis itu ya, nggak bisa dihindari. Pelayanan kita ada bagiannya seperti itu. Kita kadang-kadang di taksi kita menginjili orang taksi itu nggak mungkin seumur hidup nggak ketemu lagi dengan dia, nggak apa-apa juga. Tapi kalau semuanya kayak gini semua di gereja kita juga model kayak gini juga, di keluarga sama istri sama anak sama suami gini juga, dan saya di dalam masalah besar itu benar-benar masalah besar. Maksudnya mestinya ada layer-layer relasi gitu dalam kehidupan ini. Ada layer yang agak miskin relasi, nggak apa-apa lah, memang hidup gitu kok gitu. Nggak bisa semuanya dalam. Coba lihat kehidupannya Yesus. Dia sangat dekat dengan 3 orang itu kan ya. Lalu dengan 12 orang kan agak sedikit di luar layernya. Waktu Yesus di Taman Getsemani dia relate very deep dengan 3 orang itu. Meskipun 3 orang itu kayaknya nggak relate sama Yesus gitu. Tapi 12 orang itu di mana lebih jauh kan ya. Not to mention yang 70, lebih jauh lagi relasinya gitu. Itu Yesus loh.
Jadi justified kalau kita punya relasi di dalam different layer itu justified itu. Tapi kita nggak justified kalau layernya semuanya di luar gitu. Itu yang nggak justified. Dari Pak Charles. Oh iya. Apakah kasih dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu termasuk kasih agape? Ya karena dia nggak ada ini ya, nggak ada motivasi untuk dapat apa kan, gitu maksudnya dalam hal ini. Dia itu kan orang yang dirampok ya, yang kena korban penyamun di dalam keadaan ini ya dia nggak kalau istilah hari ini ya unmotivated, nggak ada untungnya apa-apa gitu dalam hal ini. Ya bisa dibilang itu agape. Bukan cuma dalam pengertian sacrificial is one thing ya. Tapi juga bahwa di situ dia juga ada relasi, maksudnya kita bicara love as union tadi gitu. Dan juga agape di dalam pengertian karena dia bestowing value, maksudnya orang ini seharusnya sudah bisa mati dan selesai gitu ya, cerita hidupnya selesai. Tapi dia memberikan value, memberikan kehidupan gitu. Jadi orang yang sudah nggak ada potensi untuk hidup sebentar lagi dia juga mati gitu kan dalam hal ini. Dan perhaps akan dilupakan orang. Tapi dia memberikan nilai kepada orang itu. Balik lagi ya, masuk itu orang yang jahat, orang yang buruk, yang karakter bermasalah. Tapi setelah bersama dengan kita, terus dia berubah jadi orang yang lebih baik. Nah itu berarti kita creating value. Creating value. Harap sih gereja ini ada kekuatan untuk creating value ya. Bukan gereja yang mencintai orang yang sudah valuable. Itu bukan seperti gereja Kristus. Itu gereja eros namanya. Nah intinya saya di dalam teori ini ya bestowal of value itu cinta di sini itu dilihat sebagai sesuatu yang kreatif ya, ini kata kunci ya, kreatif itu menciptakan gitu. Cinta itu kreatif di dalam pengertian dia menciptakan apa? Menciptakan value, memberikan nilai gitu, memberikan nilai. Saya nggak bawa batu ya, saya barusan dari Samarinda saya bawa batu itu, ada batu yang kasar, ada batu yang sudah jadi, tapi saudara bisa membayangkan dengan baik lagi. Batu yang kasar itu bukan gak ada nilainya sama sekali sih, ada tapi nilainya kan rendah ya sebetulnya gitu. Tapi dari yang kasar itu terus kemudian dibentuk, dipoles dan sebagainya sampai jadi batu, gemstone yang berharga. Itu kan kita creating value terhadap yang gak terlalu ada nilainya, sampai akhirnya jadi bernilai gitu kan ya. Melalui proses pemolesan dan seterusnya, itu namanya kreatif itu. Kreatif itu bukan cuma di dalam pengertian penuh istilah kreatif itu di dalam pengertian modern kan kreatif saudara tahu ya, orang yang banyak fantasi lah dan sebagainya itu kreatif namanya. Tapi istilah kreatif itu maksudnya seperti Tuhan gitu. Dia menciptakan ya dari chaos, terus kemudian ada order atau dalam istilah ini ya dari nggak ada nilai, lalu menjadi ada nilai. Itu namanya kreatif gitu. Dari orang berdosa lalu terus kemudian menjadi orang yang kudus. Itu namanya kreatif. Nah di dalam hal ini saya love as bestowal of value ya. Itu bukan hanya berespons terhadap value yang sudah ada sebelumnya, tapi justru menciptakan value. Sehingga love di dalam kaitan ini ya appraisal ya istilah lain. Appraisal, saudara tahu appraisal karena sudah ada value. Sudah tahu istilah appraisal nggak ya? Misalnya sudah copot, ini tolong cincin saya ini dinilai dong, ini harganya berapa gitu ya. Ini appraisal namanya kan ya. Terus ditimbang, atau misalnya diamond gitu ya. Dinilai dari 4C, ini berapa karat, lalu cut-nya itu berapa rumit, lalu terus kemudian clarity-nya bagaimana, dan color-nya bagaimana 4C gitu kan ya. Lalu itu diamond itu dinilai, ada appraisal of diamond ini berapa. Orang ngitung cut-nya berapa rumit, color-nya, clarity, dan karatnya gitu kan. Terus diberikan nilai sekian gitu misalnya ya. Itu berarti kan ada antecedent value, ada nilai di sini dulu, baru di-appraise kan. Di-appraise apa ya bahasa Indonesia ya? Iya Pak? Dinilai. Bukan dinilai apa? Ya dinilai betul sih, ditaksir itu loh, ditaksir maksudnya. Jadi sudah ada nilai terus ditaksir gitu maksudnya kan ya. Tetapi love di dalam pengertian agape atau di dalam konsep bestowal of
value itu bukan appraisal gitu, bukan appraisal. Appraisal itu kan ini sudah ada nilainya terus kita taksir berapa gitu kan ya. Tuhan itu bukan menaksir kita itu nilainya berapa, tapi justru dia memberikan nilai dari yang enggak bernilai. Sekali lagi ya, saudara dan saya dipanggil juga untuk ini yang mengikuti jalan ini, gitu, jalannya Tuhan. Bukan by way of appraisal, maksudnya kita lihat orang lain terus kita menaksir, tahu menaksir. Orang ini kira-kira dia baik, nggak terlalu baik dan sebagainya. Itu menaksir namanya. Profiling itu appraisal namanya. Itu bukan cinta. Cinta itu saya nggak mau pakai istilah buta ya, tapi nggak ada standard of correctness gitu, nggak ada justification-nya. Saudara mencintai seperti Tuhan mencintai kita. Dan dari situ terus kemudian orang itu jadi bernilai karena dia dicintai. And therefore ya, ini untuk menghubungkan dengan temanya terakhir kali, but the greatest is love. Kenapa the greatest is love? Bukan gratitude, bukan generosity, bukan faith, bukan hope apa? Ya itu karena ini gitu. Karena alasan yang tadi kita bilang. Karena ini bukan sesuatu yang digerakkan dengan certain standard of correctness, bukan sesuatu yang berespons terhadap sesuatu yang sudah ada, keindahan atau apa, tapi yang memberikan nilai. And therefore love itu is the greatest. Saya pernah khotbah di 1 Korintus 13 itu ya. Ini mungkin ayat yang kita baca sama-sama ya. Kalau saudara baca di sini 1 Korintus 13. Coba saudara baca ayat yang ke 12 ya. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku akan hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saudara perhatiin ya, ini gerakannya ya. Dari samar-samar menjadi apa? Menjadi jelas gitu kan ya. Dari kurang mengenal, lalu terus kemudian menjadi apa? Menjadi mengenal gitu. Dan yang menyebabkan ini itu apa? Kasih gitu. Ini kan pasal tentang kasih kan ya. Kasih itu membuat kita itu dari tidak mengenal terlalu jelas menjadi mengenal. Ya, tapi dunia kita akan terbalik ya. Kita mau kenal dulu dia siapa. Maksudnya ini appraisal, taksir dulu. Kira-kira dia kalau utang bayar atau enggak gitu misalnya. Kira-kira kalau saya traktir dia lain kali traktir saya. Itu appraisal namanya gitu ya. Kita kenal dia terus baru kita mau masuk ke dalam relasi gitu kan ya. Itu bukan cinta gitu. Jadi kita dari mengenal dalam kalian appraisal, lalu kita mau masuk ke dalam love relationship alias liking itu tadi gitu. Liking. Suka nggak suka gitu kan ya. Tapi kalau menurut Alkitab saudara baca ya, kita justru bisa mengenal dengan lebih baik hanya ketika kita lebih mencintai. Tuhan itu mengenal kita ya. Sangat mengenal kita. Dia mengenal kita di dalam kasih. Dia mengenal kita bukan kayak CCTV kamera ya. Ini pernah nyolong ini, pernah berbuat bohong di sini ya. Pernah punya pikiran jorok ini dan sebagainya. Dia nggak melihat kita seperti itu. Kalau dia melihat kita seperti itu, kita semua habis. Tapi dia mengenal kita di dalam cinta kasih, di dalam anugerahnya. Dan di dalam pengenalan, di dalam anugerah. Dia transform kita. So, di dalam cinta ini ya. Cinta itu transform orang. Orangnya itu buruk, ugly ya, nyebelin dan sebagainya. Waktu kita mencintai, kita itu melakukan transformasi, bukan kekuatan kita of course ya. Itu anugerah Tuhan, with God's power, kita menyempurnakan gitu. Kita completing, lalu kita membuat dia itu bisa lebih dikenal. Dikenal di dalam pengertian, dikenal di dalam kasih. Dan akhirnya ya di dalam kasih kan menutup segala kekurangan dan kelemahan. Itu cinta gitu. Seperti Yesus di atas kayu salib. Ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu karena cinta gitu. Yesus nggak bilang orang-orang itu betapa jahatnya di sana kan ya. Tapi Yesus bilang ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu covering itu ya, itu possible karena cinta. Nah sekali lagi ya, saudara dan saya dipanggil untuk jadi bertumbuh rohani ke arah sana. Gitu. Bukan melihat dengan tepat seperti kayak telanjang ya itu telanjang gitu ya. Kalau dia adalah orang nggak jujur ya itu orang nggak jujur gitu ya. Kalau Tuhan melihat Petrus kayak gitu. Nggak ada perubahan di dalam diri Petrus. Kalau Tuhan melihat Yohanes seperti itu, Yohanes statis gitu terus, nggak ada perubahan. Tapi cinta kasih Tuhan itu mentransform. Saudara dan saya
dipanggil untuk masuk ke dalam kehidupannya seperti ini. Nah, itu nggak bisa responsif. Tapi sifatnya itu inisiatif. Seperti Tuhan inisiatif kepada kita, bukan dia responsif terhadap kesalehannya kita, gitu. Tapi dia inisiatif. Demikian juga cinta kasih kita itu harusnya inisiatif itu, nggak bisa responsif. Hopefully aplikasinya saudara bisa ini ya, embodiment. Memang kita bahas hari ini rada filosofis gitu, cuma saya berharap saudara bisa ketemu apa ini aplikasinya, implikasinya itu kemana dan sebagainya gitu. Karena filosofis itu bukan cuma berpikir filosofis, tapi kita bikin fondasi dan grounding yang benar gitu ya. Banyak hal di dalam kehidupan kita itu secara filosofi keliru, nggak cocok sama filosofi Alkitab itu. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dengan cinta kasih yang tidak bersyarat, dan kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kami juga pertumbuhan di dalam kami mengasihi, dan gereja ini menjadi gereja yang diberkati, dikasih Tuhan, menjadi gereja yang mengasihi Tuhan, yang bisa mengasihi juga orang-orang yang berdosa sebagaimana kami sendiri dikasihi oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya Roh-Mu yang kudus boleh bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami, dan kami tidak menjadi jemaat yang mendugakan Roh-Mu, dan Kristus menjadi sungguh nyata di tengah-tengah kami, dan kami boleh menghidupi apa artinya menjadi satu family, keluarga besar di dalam kerajaan Allah, apa artinya menjadi anggota-anggota dari tubuh Kristus yang terikat, yang menjadi satu meskipun kami banyak. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk bisa menghayati firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan, untuk setiap orang yang hadir berkumpul bersama-sama, dan Tuhan menolong kami untuk bisa mengaplikasikan prinsip firman Tuhan yang kami renungkan ini bisa ada embodiment di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, amin.